Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari ini ada kebaikan bersama untuk kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana mindset di dalam penelitian itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang domain-domain dari pembelajaran. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ragam-ragam metode yang dapat kita gunakan di dalam penelitian, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang desain penelitian. Nah, hari ini kita akan masuk ke hal yang lebih spesifik lagi, lebih teknis lagi, yaitu mengenai merumuskan judul, ya, menentukan tema, kemudian merumuskan judulnya, judul penelitian, kemudian sistematika penelitian yang ada di lingkungan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Jakarta, ya. Nah, saya akan bagikan tayangan. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Baik, saya terlihat ya. Baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merumuskan judul penelitian, kemudian sistematika penelitian, serta yang terakhir adalah objektivitas dari penelitian itu. Oke, mari kita masuk ke bagian yang pertama. Di dalam penyusunan karya tulis ilmiah, ya, dalam hal ini skripsi yang nantinya kalian akan selesaikan di akhir masa studi kalian di semester 8, ya. Dan langkah kecilnya itu sudah dimulai dari sekarang. Maka langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah menentukan topik. Setelah itu menentukan tema atau tujuan. Dan pada saat yang sama kalian membuat kerangka. Setelah topik ditentukan, tujuan sudah ada, kemudian kerangka sudah ada, mulailah kalian mengumpulkan data, mengolahnya, menyusun data, kemudian menuliskan karya ilmiah. Dan cara menyajikan karya tulis ilmiah itu atau skripsi biasanya menggunakan pengembangan paragraf. Tentunya kalian sudah pernah belajar mengenai pengembangan paragraf, yaitu paragraf yang cenderung digunakan adalah paragraf eksposisi, kemudian paragraf deskripsi, dan juga paragraf argumentasi. Karena ketiga hal ini adalah ciri dari paragraf-paragraf yang ada di dalam karya tulis ilmiah, gitu ya. Menggambarkan sesuai fakta yang ada, kemudian memberikan gambaran secara detail
dan menghadirkan argumen-argumen. Nah, gitu ya. Baik. Selanjutnya, langkah menyusun karya ilmiah dimulai dengan menentukan topik. Topik nanti akan menjadi tema, tema kemudian dirumuskan judulnya, ya, kemudian juga ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian itu. Dan dari tujuan ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas, aspek yang diteliti, serta sumber data dan teknik pengumpulan data. Seperti apa yang nanti akan kalian lakukan di dalam proses penelitian itu. Nah, topik itu apa? Topik itu adalah gagasan, ide pokok pikiran, persoalan. Perlu diingat ketika kalian mencari topik dalam penelitian, skripsi nanti, pastikan dia problematis. Ya, jadi ada problem di sana. Ada sesuatu hal yang memang ada gap antara Dasein dan Dassolin tadi yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian menarik dan penting. Gitu ya. Pastikan bahwa topik yang kalian angkat itu adalah hal yang menarik, faktual dan aktual, gitu ya. Nah, kemudian terbatas, artinya ada fokus yang akan kalian selesaikan di situ di dalam penelitian kalian, gitu ya. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Jawanya itu ombo-ombo atau melebar kemana-mana, ya. Nah, selanjutnya topik yang diberi tujuan, ya, itu akan menjadi tema. Jadi tema itu adalah topik yang diberikan tujuan. Misalnya topiknya tentang keterampilan menulis. Nah, topiknya keterampilan menulis. Diberikan tujuan apa nih yang diharapkan nih dari keterampilan menulis ini? Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, gitu ya. Nah, itu menjadi tema. Lalu mau diapakan topik itu? Ya, keterampilan menulis, ditingkatkan keterampilan menulis siswa itu dengan menerapkan metode quantum writing, misalnya. Jadi penggunaan metode quantum writing dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis siswa. Ya, nah ini sudah menjadi tema, sehingga temanya sudah menjadi lebih mengkerucut, begitu ya, dari topik yang tadi sifatnya lebih umum. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian menetapkan tujuan, nanti akan terkait dengan metode dan desain penelitian. Ini yang pekan lalu sempat kita singgung ya. Misalnya desain penelitian kalian akan kualitatif, maka biasanya cenderungnya itu ya memperoleh pemahaman mendalam. Jadi tujuannya adalah keterampilan menulis. Topiknya keterampilan menulis. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses bagaimana penerapan metode quantum writing tadi. Maka apa? Maka desain penelitiannya adalah kualitatif. Ya. Lalu topik tadi, keterampilan menulis. Mau diapakan keterampilan menulis tadi? Kita mau menemukan hubungan atau pengaruh antar variabel terkait keterampilan menulis tadi. Ya. Misalnya ada variabel apa di situ? Ada variabel strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Quantum writing terhadap apa? Terhadap hasil belajar keterampilan menulis. Maka apa? Maka desain penelitiannya adalah kuantitatif. Topik mau diapakan? Ya, kita mau melakukan eksperimen, gitu kan ya? Melakukan eksperimen untuk mengetahui atau mendapatkan metode pembelajaran yang paling efektif, gitu ya. Nah, maka penelitiannya atau desain penelitiannya akan kuantitatif atau action research bentuknya, gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, keterampilan menulis. Kita mau membuat satu produk atau pengembangan model terkait peningkatan atau meningkatkan keterampilan menulis, ya, memfasilitasi siswa agar berkembang keterampilan menulisnya. Jadi dibuat suatu produk, suatu model. Maka desain penelitian adalah pengembangan model, ya. Nah, ini topik menjadi tema, tema nanti akan terkait sebetulnya dengan desain penelitian kita. Kemudian setelah kita memiliki tema, kita perlu merumuskan judul.
Nah, syarat judul itu yang pertama adalah tidak bermakna ganda. Paling tidak ada 2 variabel. Tidak provokatif bahasanya. Dan dia ada mengandung kata operasional. Artinya bisa terukur, terkuantifikasi. Karena karya tulis ilmiah itu salah satu cirinya adalah dia terkuantifikasi. Misalnya saya ingin menanam pohon. Jarak antara satu pohon tidak seberapa jauh, tidak seberapa dekat. Nah, ini bukan penelitian. Ya, kalau penelitian dia harus terkuantifikasi, terukur. Saya menanam pohon, jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain 1 meter. Gitu ya. Jarak memberikan tes antara satu tes dengan tes yang lain di dalam proses pembelajaran menulis adalah dalam berapa pekan. Gitu. Jadi ada terukur dan terlaporkan di dalam karya tulis ilmiah kita. Kemudian menarik, singkat, padat, menggambarkan isi. Beda dengan karya sastra, kalau karya sastra judul-judulnya itu bisa saja berbeda dengan isinya. Misalnya ada satu judul naskah tentang layar terkembang atau ada novel judulnya Layar Terkembang. Tapi ternyata isi novelnya itu tidak bercerita tentang ada sebuah layar yang berkembang begitu, yang terkembang, tetapi bercerita tentang satu roman percintaan. Baik, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Baik, Masih, Iya, Pak. Pak. masih mengikuti ya? Masih, Pak. Baik. Masih, Pak. Judul itu adalah tema yang diberikan keterangan. Ya, jadi tema, tadi topik yang diberikan tujuan menjadi tema, tema yang diberikan keterangan menjadi judul, gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh judul. Nah, ini contoh judul. Saya kira kalau kalian ingin mencari contoh-contoh yang beragam, silahkan kalian buka repositori di jurusan kita, di jurusan PBSI. Nanti cek repositori UIN Jakarta PBSI. Nanti kalian melihat judul-judul kakak-kakak tingkat kalian, gitu ya, yang sudah menyelesaikan studinya di PBSI. Atau kalian bisa melakukan atau berselancar melihat repositori dari kampus-kampus lain yang berbeda, gitu ya. Tentunya di jurusan yang sama. Gitu. Nah, ini adalah contoh judul. Contoh judul dengan desain penelitian yang berbeda, tetapi topik dan temanya itu bisa serupa. Kita mau bahas tentang quantum writing, pembelajaran menulis dengan kualitatif, kuantitatif, action research atau R&D. Misalnya di dalam penelitian kualitatif, ya, judulnya biasanya diawali dengan penerapan metode quantum writing dalam pembelajaran menulis artikel opini peserta didik kelas 12 Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Ini penelitiannya kualitatif. Tapi kalau sudah ada kata-kata pengaruh biasanya itu atau pengaruh atau hubungan begitu ya. Hubungan metode quantum learning, quantum writing terhadap hasil belajar. Nah, itu sudah penelitian menghubungkan variabel, penelitian korelasional gitu ya. Atau mencari pengaruh gitu ya. Di kata-kata pengaruh metode quantum writing terhadap ya, hasil belajar. Nah, itu udah variabel Y ya. Jadi metode quantum writing ini menjadi variabel independen, kemudian hasil belajar ini menjadi variabel dependent atau variabel terikat, dan metode kuantum menjadi variabel bebas, dia yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y-nya. Kemudian kalau bentuknya action research maka judulnya bisa seperti ini. Peningkatan keterampilan menulis artikel opini melalui metode quantum writing. Kenapa? Karena di situ akan menggambarkan siklus. Nah, PTK itu atau action research itu desainnya adalah siklus. Ya, sehingga dari siklus ke siklus berikutnya ada peningkatan keterampilan menulis. Gitu ya. Sedangkan pengembangan model mungkin judulnya bisa seperti ini. Pengembangan model quantum writing memanfaatkan aplikasi berbasis Android. Nah, jadi ada dua hal yang sedang dikembangkan di sini adalah bagaimana metode quantum writing ini kemudian dibuat aplikasinya begitu ya berbasis Android dalam upaya untuk memfasilitasi pembelajaran menulis artikel opini. Ini penelitian pengembangan atau R&D, Research and
development, gitu ya. Baik. Nah, ingat bahwa komponen judul penelitian itu pertama menggambarkan desain penelitian yang digunakan. Kedua, menggambarkan variabel yang diteliti atau fokus penelitian. Biasanya kalau ada kata-kata variabel, penelitian-penelitiannya itu adalah penelitian kuantitatif. Kalau penelitian-penelitian kualitatif cenderung menggunakan istilah fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, komponen judul itu menggambarkan populasi yang kita teliti. Dan yang keempat, menggambarkan lokasi, tempat, dan tahun penelitian kita. Mari kita lihat tadi, kita breakdown tadi contoh yang tadi ya. Kita ambil salah satu contohnya tadi di desain penelitian kualitatif. Judulnya adalah penerapan metode quantum writing dalam pembelajaran menulis artikel opini peserta didik kelas 12 Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Kata penerapan ini ya itu secara implisit memberikan gambaran bahwa desain penelitian kita ini prosesnya adalah mengamati, ya, mengamati pembelajaran, artinya observasi. Nah, observasi ini adalah teknik pengumpulan data di desain penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Karena melalui observasi akan ada data-data yang sifatnya deskripsi, thick description, gitu ya. Kalau dia desain penelitian kuantitatif kan data-datanya adalah numerik, angka. Sedangkan ini data-datanya adalah penjelasan-penjelasan. Maka dengan kata penerapan di dalam judul ini, dia sudah bisa secara implisit memberikan sinyal-sinyal gitu ya, memberikan tanda bahwa desain penelitian yang digunakan di dalam judul ini adalah desain penelitian kualitatif. Kemudian ada variabel yang diteliti atau ada fokus penelitian. Ada dua di sini, metode quantum writing dan pembelajaran menulis artikel opini. Kemudian yang ketiga, ada populasi. Jadi di dalam judul ini diberikan gambaran populasi yang diteliti apa. Di sini populasinya disebutkan adalah peserta didik kelas 12 Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Mungkin di Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta kelas 12-nya mungkin misalnya ada 9 kelas paralel begitu. Nanti bisa saja pada bab 3 kalian jelaskan bahwa dari 9 kelas paralel ini yang dijadikan sampel adalah kelas tertentu saja. Nah, ini bisa dilakukan di bab 3 kita tulis. Tapi yang jelas di dalam judul populasi yang akan kita teliti itu digambarkan atau dituangkan di dalam judul. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah lokasi dan tempat tahun penelitian. Karena Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta ini sudah memberikan informasi di mana lokasi pondok pesantrennya. Nah, di sini tidak perlu lagi dijelaskan Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta di Jakarta, tidak perlu. Nah, cukup Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Kecuali misalnya sekolah SMK pembangunan di Magetan, di Solo misalnya, itu boleh. Ada D-nya. Kasih informasi, berikan informasi tentang lokasi. Kemudian tahun penelitian, ya, tahun penelitian di sini ada informasi tentang tahunnya di 2021-2022. Nah, ini kita lihat tadi ya. Dari keempat contoh judul ini kalian bisa lihat. Ini ada desainnya, ini kemudian variabelnya, ini kemudian informasi populasinya yang berwarna biru, kemudian yang berwarna merah ini adalah informasi tentang lokasi dan waktu, gitu ya. Ini di dalam 4 judul yang berbeda. Baik, lanjut. Untuk menemukan tema-tema dan topik, tantangan kalian itu di awal ini adalah menentukan tema, topik, tema, dan judul yang bagus, gitu ya, yang menarik. Maka dari itu kita perlu tahu strateginya seperti apa. Yang pertama adalah kita perlu menanamkan dalam pikiran kita berpikir desain atau design thinking. Silakan tuh. Kalau kalian sudah belajar tentang critical thinking, kalian pernah belajar tentang design thinking, kalian akan memahami itu. Ya, bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini pasti by design, gitu ya, akan terikat antara satu
aspek dengan aspek kehidupan kita yang lain gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan pemikiran lama, kita coba berlatih bertanya, dan bagaimana kita bisa merumuskan satu pertanyaan yang benar. Karena kuncinya dari memperoleh pengetahuan baru itu adalah melalui pertanyaan. Masih ingat pada pekan yang lalu, the great question will lead us to the great answer. Pertanyaan-pertanyaan besar akan menuntun kita pada jawaban-jawaban besar. Kemudian mari kita melatih membudayakan membaca jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Mulai membaca rutin, bagaimana memahami gagasan artikel ilmiah, bagaimana memetakan alur penelitian. Barangkali kalian akan menemukan satu celah di mana ada satu hal yang belum pernah diteliti dan itu akan menjadi penelitian kalian dan itu menjadi satu penelitian terobosan gitu ya, karena menghasilkan hal yang baru. Kemudian yang ketiga adalah bertukar pikiran. Bekerjalah dalam kelompok gitu ya, karena manusia itu sifatnya sebetulnya adalah sosius. Nah, sosius karena pernah belajar sosiologi ya, manusia itu punya secara alamiah sifat sosius, artinya berteman, berkelompok gitu ya. Nah, kita menghindari sifat individualistik karena kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu bekerjalah dalam kelompok. Dulu ketika saya S1 di tahun 90-an ya, ketika mengerjakan skripsi, kami membuat kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan di situ kami berbagi resource. Siapa yang punya buku ini, berbagi dengan buku itu ya, dengan kawannya. Bahkan saling membantu. Ketika kami begadang, kita punya satu base camp di sana dulu hanya ada 2 komputer begitu ya. Zaman dulu tuh tidak seperti sekarang semua anak bisa punya laptop gitu ya. Dan seperti sekarang ada jaringan internet, tidak. Kami kalau mau mencari literatur pada masa itu harus pergi ke perpustakaan, betul-betul pergi ke perpustakaan. Saya sendiri untuk meneliti mencari referensi itu sampai pergi ke Jogja, ke UGM dan juga ke UIN Jogja pada waktu itu untuk mendapatkan literatur-literatur terkait riset saya pada waktu itu ya. Dan itu dibantu karena kita saling bekerja sama dengan teman kita, bekerja di dalam kelompok. Dulu ketika saya masih di UNJ, kultur penelitiannya itu kuantitatif, sedangkan penelitian saya waktu itu mencoba berbeda, gitu ya. Saya mencoba meneliti dengan pendekatan kualitatif, sehingga teman-teman bilang mana variabelnya, mana hipotesisnya, mana uji instrumennya, gitu ya. Saya tidak pada waktu itu kurang mengenai kualitatif, akhirnya tercampur pemikiran antara kualitatif dan kuantitatif pada waktu itu, sehingga saya harus pergi mencari literatur yang lebih tepat ya, karena kulturnya di sana kuantitatif, sedangkan saya sedang mencoba riset penelitian yang paradigmanya kualitatif. Setelah punya literatur yang cukup, akhirnya duduk bersama, diskusi, bertukar pikiran. Nah, dari situlah kemudian ada benturan-benturan pemikiran dan ada ide-ide. Nah, ini pentingnya kita bertukar pikiran agar dapat ide-ide dan hal-hal yang menarik untuk kita teliti. Kumpulkan masalah-masalah ilmiah. Tetapkanlah masalah yang terpenting itu apa. Ajukan berbagai solusi. Karena penelitian itu bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, tetapi kata Spradley, penelitian itu adalah sebagai problem solver atau problem solver, penyelesai masalah yang ada di masyarakat. Pilih solusi utama, kemudian buatlah desain penelitiannya. Di dalam mindset riset-riset terobosan, para peneliti itu mereka punya nilai yang mereka pegang. Apabila penelitianmu tidak mengubah paradigma berpikir masyarakat, maka penelitian tersebut dianggap telah gagal. Ini orang-orang yang punya mindset tentang membuat riset-riset terobosan. Kemudian buatlah rumusan masalah yang berpotensi mengubah paradigma berpikir masyarakat. Kemudian peneliti yang sukses itu memiliki penelitian berdampak besar kepada masyarakat. Biasanya memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan eksperimen berisiko tinggi dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka punya pilihan. Pilihannya adalah bekerja keras atau gagal. Ya. Makanya kalau kalian melihat pada beberapa waktu yang lalu,
Dokter Terawan itu sempat menghilang dan dia bercerita bahwa dia sedang sibuk di laboratoriumnya untuk menemukan vaksin Nusantara yang hingga saat ini ternyata belum masih panjang lah persoalannya. Artinya orang-orang yang meneliti dan ingin menghasilkan satu riset terobosan, mereka punya dua pilihan. Pilihannya bekerja keras atau mereka akan menghadapi kegagalan. Maka mereka akan memilih bekerja keras. Begitu. Baik, ini adalah pembahasan mengenai merumuskan judul. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan judul yang terbaik dan bisa melakukan riset dengan riset-riset yang terobosan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sistematika penulisan karya ilmiah yang ada di PBSI. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ada penyamaan persepsi di antara dosen-dosen PBSI terkait bagaimana sistematika karya tulis ilmiah, khususnya skripsi ini, dan kemudian bagaimana mengorganisasi karya ilmiah itu. Ya, masing-masing konsorsium itu nanti akan punya sistematikanya sendiri. Nah, beberapa hal ini sudah saya tuangkan di dalam tayangan ini yang akan saya paparkan berikut ini ya. Mengenai organisasi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah itu sebetulnya ada 3 bagian besar. Kalau kalian mau mencermatinya itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian pelengkap awal atau pendahulu. Kemudian yang kedua adalah bagian inti atau bagian tubuh karangan. Dan yang ketiga adalah bagian pelengkap akhir atau penyudah. Ya. Apa saja sih bagian pelengkap awal? Bagian pelengkap awal itu ada halaman judul, ada prakata atau kata pengantar, ada sari atau abstrak, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Ya, jadi nanti di skripsi kalian itu ada covernya, ada lembar pengesahannya, ya, ada tambahan nih kalau sudah selesai skripsinya itu nanti ada lembar pengesahan. Kalau mau mengajukan judul proposal nanti ada lembar persetujuan pembimbing maupun diketahui oleh ketua jurusan, gitu ya. Kemudian nanti ada surat pernyataan karya sendiri bermaterai bahwa karya tulis kalian itu tidak plagiat, gitu ya. Artinya ide dari kalian kemudian tidak plagiat, ya. Kalau ketentuannya mungkin ya di bawah 20% lah untuk toleransi plagiat itu atau kesamaan, similaritas gitu ya, kesamaan dengan tulisan yang lain. Ya, karena dengan pertimbangan 20% itu adalah komposisi dari bab 2. Jadi bab 2 itu isinya adalah 20% dari keseluruhan karya tulis ilmiah kita. Kemudian bagian inti atau bagian skripsi. Apa saja bagian inti itu? Yang pertama adalah bagian pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Yang kedua bab 2 landasan teori. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Dan ada bab 4 temuan dan pembahasan serta bab 5 penutup. Ya. Bab 1 pendahuluan apa saja isinya? Isinya ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 landasan teoritis itu ada teori-teori yang dipakai dalam penelitian yang relevan. Bab ketiga metodologi penelitian atau metode penelitian, isinya ada tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian yang kalian gunakan, teknik pengumpulan datanya, teknik analisis data. Sedangkan pada bagian bab 4 temuan dan pembahasan, ini nanti ada profil madrasah atau sekolah karena kecenderungannya untuk penelitian pembelajaran ini nanti ada di madrasah atau sekolah. Nah, utamakanlah kalau kita meneliti di madrasah karena kita UIN gitu ya. Kemudian yang kedua ada deskripsi data, kemudian ada analisis data, kemudian ada implikasi atau relevansi hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah penutup, simpulan dan saran. Nanti kan kita bahas, kita uraikan satu demi satu. Kemudian ada bagian pelengkap akhir. Bagian pelengkap akhir ini ada daftar pustaka, ada lampiran-lampiran dan ada biografi peneliti ya. Jadi di situ ada identitas si peneliti. Riwayat hidupnya seperti apa. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian pelengkap awal terlebih dahulu ya. Kita uraikan satu demi satu.
komponen pelengkap awal ya, itu tadi ada halaman judul, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini tidak wajib kalau dia pada makalah-makalah, maka tidak perlu menggunakan halaman pengesahan. Seperti nanti ini kalian pada tugas akhir membuat proposal penelitian tidak perlu ada halaman pengesahan karena bentuknya tugas gitu ya. Kecuali nanti digunakan halaman pengesahan itu pada karya tulis ilmiah berupa tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dan di sana ditandatangani oleh orang-orang yang berwenang, misalnya kepala jurusan, pembimbing, gitu ya, penguji, dekan, dan seterusnya, gitu ya. Itu halaman pengesahan. Halaman judul itu ada dua model. Yang pertama sistemnya lurus, ya lurus di sebelah kiri ya biasanya, atau sistemnya takuk. Takuk itu ada di tengah-tengah. Tuh. Baik. Kemudian ada abstrak. Abstrak nanti kita ada dua deskripsi kita, yaitu abstrak yang berbahasa Indonesia dan abstrak yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, abstrak itu bagaimana? Abstrak itu berisi pokok masalah. Dia ada tujuan penelitiannya, dia menggambarkan metode dan teknik pengumpulan data, dia ada objek penelitiannya, dan juga ada hasil dan simpulan. Kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris, ya. Nah, maksimal 250 kata, spasinya tunggal dan hanya satu paragraf disertai 5 kata kunci. Ini adalah contohnya abstrak, ya. Jadi abstrak itu sari, ya. Misalnya di sini kita lihat ada bagian-bagiannya ya. Bagian awal nih dari kata seiring perkembangan zaman dan seterusnya sampai dimainkan, ini bagian tentang latar belakangnya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk dan seterusnya ini adalah tujuan dari penelitian. Kemudian ada informasi mengenai metode penelitian apa yang digunakan. Nah, metode penelitian apa yang digunakan. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan datanya, ada hasilnya, dan ada simpulan. Kemudian disertai kata kunci. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Nah, abstrak dalam bahasa Inggris nih kita lihat. Ini paragraf yang kalimat yang pertama ini menggambarkan bab 1. Kemudian kalimat yang kedua ini menggambarkan metode. Kemudian kalimat yang ketiga menggambarkan hasil dan temuan. Kemudian kalimat yang keempat ini menggambarkan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Ini adalah abstrak. Kemudian bagian pelengkap awal berikutnya adalah prakata atau kata pengantar. Apa bedanya prakata dengan kata pengantar? Prakata itu dibuat oleh penulis, sedangkan kata pengantar dibuat oleh orang lain yang memiliki otoritas pada bidang ilmu dan kelembagaan. Jadi misalnya kalian meneliti tentang research and development di media pembelajaran. Ada orang lain yang memiliki otoritas bidang ilmu itu, dia berikan kata pengantar terhadap buku kalian. Ya. Kemudian kalau prakata itu mengungkapkan, memuat ungkapan syukur. Kalian mengungkapkan rasa syukur kalian, skripsi sudah selesai, begitu ya. Kemudian memuat latar belakang masalah dan tujuan singkat, gitu ya. Mengapa kalian memilih tema ini, begitu ya. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dan kontribusi. Ini prakata. Nah, kemudian membuat keterbukaan untuk menerima saran dan kritik bahwa skripsi kalian, penelitian kalian masih perlu dapat masukan, dan berisi harapan penulis. Ya. Sedangkan di kata pengantar itu, dia isinya tadi dibuat oleh orang lain ya, yang punya otoritas bidang ilmu dan kelembagaan terkait tema yang kita teliti, ada rekomendasi mengenai masalah, nilai manfaat, dan kelebihan dalam penelitian yang kalian kerjakan itu, dan biasanya ditulis untuk sebuah buku. Jadi kata pengantar itu biasanya muncul di buku dan sifatnya opsional. Ya. Kemudian ada daftar-daftar. Di bagian pelengkap awal ini ada daftar-daftar. Nah, daftar isi memuat urutan judul pada setiap bab serta nomor halaman. Jadi jangan lupa kalian membuat daftar-daftar tadi. Kalau ada tabel, buat daftar tabel. Kalau ada gambar, buat daftar gambar. Ya. Kemudian ada daftar lampiran. Ada daftar lampiran, gitu ya. Nah, ada daftar lampiran.
Biasanya kalau lampiran itu isinya adalah data-data yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Kemudian kita masuk ke bagian inti, ya, bagian inti. Di bagian inti itu ada bagian pendahuluan, di latar belakang. Nah, latar belakang itu minimalnya, ya, seminim-minimnya itu paling tidak ada 4 paragraf. Itu seminimal-minimalnya, gitu ya. 4 paragraf. Kenapa? Karena masing-masing paragraf itu nanti akan bicara tentang topik yang pertama. Jadi kalau kalian bicara latar belakang, kalian bisa mengembangkan bagian sub latar belakang ini mungkin secara induktif atau mungkin secara deduktif, begitu ya. Kalau secara deduktif kan berangkat dari topik yang sifatnya umum dulu, gitu ya. Nah, jadi paragraf pertama bicara tentang topik. Paragraf kedua bicara tentang tema dan penyebab masalah. Kemudian paragraf ketiga bicara tentang bahan-bahan yang nanti akan menjadi rumusan masalah terkait dengan rumusan judul tadi. Kemudian bagian keempat itu adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu nanti bisa memberikan informasi tentang keaktualan dan kefaktualan dari tema yang kalian angkat. Dan fungsi latar belakang itu penting nih ya. Yang pertama adalah melihat novelty, kebaharuan dari riset kalian. Kemudian yang kedua adalah pentingnya penelitian kalian. Kemudian yang ketiga adalah relevannya dengan persoalan yang ada di masyarakat saat ini. Di bagian pendahuluan kalian tidak perlu menampilkan teori. Nah, ini pesan dari konsorsium pembelajaran. Kalian tidak perlu menampilkan teori di bagian bab pertama. Ya, tetapi isinya adalah pentingnya penelitian itu. Kemudian dikuatkan dengan data-data dan informasi-informasi terkini terkait variabel fokus penelitian yang ditulis. Dan kalian menggunakan jurnal-jurnal ilmiah sebagai referensi di sini, gitu ya. Nah, ini di bagian pendahuluan. Kemudian setelah latar belakang masalah, muncul 2 subbab berikutnya, yaitu identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Setelah masalah itu diketahui, oh ini ada latar belakangnya penyebab masalah ini bisa muncul. Kemudian kita bisa identifikasi. Nah, mungkin masalahnya kita identifikasi ada beberapa poin di situ ya. Misalnya ada 5 poin. Dari 5 poin itu kemudian kita hanya fokus pada 2 atau 3 masalah sehingga dituangkan di dalam sub berikutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, 2 hal ini adalah rincian dari aspek yang akan diteliti. Dari pembatasan masalah itu kemudian kita rumuskan, ya, kita rumuskan di dalam subbab berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu bentuknya kalimat tanya, minimal 2 pertanyaan, ya. Ketiga ada pokok pembicaraannya. Pertanyaan itu biasanya mengapa, bagaimana, gitu ya. Ini untuk pertanyaan yang mendalam. Nah, pergunakanlah kata tanya bagaimana untuk rumusan nomor 1 dan kata tanya apakah atau mengapa untuk rumusan nomor berikutnya. Kalian cukup 2 atau maksimal 3. Karena semakin banyak rumusan masalah yang kalian tuangkan di sini, misalnya ada 5 rumusan masalah, maka akan ada 5 pembahasan nanti di bagian bab 4. Karena bab 4 isinya adalah menjawab rumusan masalah, ya. Jadi cukup untuk skripsi itu 1 atau 2 pertanyaan saja, ya. Dan pertanyaan pertamanya adalah bagaimana, diawali dengan kata tanya bagaimana. Selanjutnya kata tanya mengapa, gitu ya. Subbab berikutnya di bagian pendahuluan ini adalah menetapkan tujuan penelitian tadi. Nah, tujuan penelitian itu harus objektif, mengacu pada rumusan masalah, jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah, dan ada kata operasional. Jadi menulis tujuan itu dimulai dengan kata untuk mengetahui, untuk memperoleh pemahaman mendalam, untuk apa, ya. Nah, itu ada kata operasionalnya. Kemudian jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya juga 2 dan seterusnya, ya. Kalau rumusan masalahnya 1, maka tujuan penelitiannya juga 1. Jika rumusan masalahnya 3, maka tujuan penelitiannya juga 3. Nah, ini perlu kalian pahami.
Kemudian subbab berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat itu ada dua. Manfaat teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dari tema-tema yang kalian teliti. Dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Artinya menjadi penyelesai masalah yang ada di masyarakat. Ya, itu manfaat penelitian. Kemudian bagian selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 itu adalah bagian landasan teoritis. Ya. Di sini itu isinya adalah pendapat dari berbagai literatur yang kalian dapatkan. Kita sudah bahas ini ya di pertemuan yang sebelumnya. Kalian sudah bisa memetakan apa saja yang terkait dengan pembelajaran itu. Kalau tidak salah ada sekitar 44 SKS yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah terkait pembelajaran. Dari situ sudah begitu banyak teori-teori yang kalian dapatkan. Tinggal kalian petakan sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mana yang kalian mau jadikan landasan teori. Mana yang mau kalian jadikan domain untuk jadi kacamata penelitian kalian. Ya. Kemudian di bagian bab 2 ini adalah isinya kutipan teori sebagai tolak ukur kita. Penguat argumentasi kita. Jadi argumentasi kita itu tidak muncul dari langit begitu saja, dari wangsit, dari dukun, dari peramal cuaca dan lain sebagainya, tetapi dari teori. Teori berbasis rasionalitas dan empirik. Ya, ini akan memperkuat argumentasi kita di dalam penelitian kita. Kemudian ada pendapat pakar di sana. Penelitian terdahulu. Teori itu adalah hasil dari penelitian terdahulu. Sebuah teori itu bisa menjadi teori manakala dia sudah melalui proses yang kita sebut sebagai scientific methods ya pada waktu pertemuan pertama itu scientific methods. Nah, penelitian terdahulu itu menghasilkan teori. Kemudian adalah hasil data survei yang terkini, ada ruang lingkup kajian sehingga kita bisa membatasi bagian mana saja. Jadi persoalan landasan teori ini bukan hanya pengertian-pengertian saja begitu ya, tetapi misalnya di dalam penyusunan instrumen penelitian gitu ya, kalau penelitian kalian kuantitatif untuk memunculkan dimensi, kemudian memunculkan indikator, itu ada lingkup kajian teorinya, sehingga butir-butir pertanyaan yang ada di instrumen kalian, di kuesioner kalian, ataupun butir-butir pertanyaan yang kalian munculkan di borang wawancara kalian itu berangkat dari ruang lingkup kajian ini, ya, kajian teori ini. Dan di dalamnya ada kebenaran umum, ada dalil-dalil dan hukum, terminologi, prinsip, gitu. Orang jadi paham gitu ya, yang kalian maksud dengan variabel yang kalian teliti itu apa, bagaimana, ranahnya sebagaimana, ya, ranahnya di mana batasannya, kira-kira gitu ya. Kemudian ada data-data. Nah, yang perlu kalian ingat di bagian bab 2 ini adalah setelah kalian mengutip teori-teori yang ada tadi, kalian harus melakukan sintesis terhadap teori itu. Ya, jadi kalian lakukan sintesis, kalian elaborasi pemahaman itu dengan kata-kata kalian sendiri, mengungkapkan hasil pemahaman kalian terhadap pembacaan terhadap teori gitu ya. Kemudian penelitian yang relevan, nanti ada bagian penelitian relevan. Jadi setelah teori kemudian ada penelitian yang relevan. Pesan dari konsorsium pembelajaran bahasa ini, konsorsium pembelajaran ini adalah penelitian-penelitian yang relevan yang dicantumkan itu tidak merujuk kepada artikel itu jurnal ilmiah, tetapi merujuk kepada sumber dari artikel itu. Artinya merujuk kepada penelitiannya langsung. Ya, misalnya jurnal itu berangkat dari penelitian skripsi, maka kalian cari skripsinya. Jurnal artikel ilmiah itu berangkat atau lahir dari tesis, maka kalian cari tesisnya atau disertasinya, gitu ya. Nah, sedangkan artikel atau jurnal ilmiah itu yang sumbernya dari jurnal-jurnal ilmiah itu letakkanlah di bagian latar belakang masalah atau LBM. Yang fungsinya adalah untuk menguatkan faktualnya masalah yang sedang Anda teliti. Adapun di bagian landasan teori ini langsunglah merujuk ya bagian penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu itu merujuk kepada risetnya langsung, skripsinya langsung, tesisnya langsung atau disertasinya langsung.
ya. Kemudian ingat di bagian bab 2 ini, gunakanlah parafrase agar similaritas kita itu bisa lebih rendah dari 20%, ya, yang akan menyelamatkan kalian dari galaknya Turnitin, gitu ya. Nah, Turnitin itu akan melihat similaritas itu. Nah, bagaimana caranya ketika mengutip? Kutipan kan ada dua, kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu dengan cara parafrase. Nah, gunakanlah parafrase pada saat kalian mengutip teori. Apa bedanya? Kalau parafrase itu, ya, ungkapan seseorang itu diubah menjadi kalimatnya dengan menggunakan ungkapan kita dengan kata-kata kita sendiri, ya. Kemudian ada menyederhanakan informasi dari sumber asli, ya. Kemudian ada bahan pendukungnya, merujuk pada sumber penulisnya, gitu ya. Nah, baik. Kemudian bagian berikutnya dari bagian inti ini adalah bagian metode penelitian. Ya, metode penelitian ini nanti kalau di di PBSI itu ada beberapa sub, ya. Yang pertama tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nanti kalau konsorsium sastra dan linguistik akan beda lagi nih sistematikanya. Akan ada bagian-bagian yang spesifik terkait dengan sastra, spesifik terkait dengan linguistik. Nah, di dalam penelitian yang konsorsium pembelajaran ini, ada tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama adalah alamat madrasahnya jelas. Nah, jangan alamat madrasahnya yang nanti biasanya kalau di konsorsium pembelajaran itu tema-tema risetnya nanti akan terjun ke lapangan, ke sekolah gitu ya, atau ke madrasah. Alamatnya jelas, gitu ya, dituangkan di situ, di mana. Kemudian waktu penelitiannya ditulis rentang nama bulan dan tahun. Jadi jangan hanya bulannya saja, tanpa ada informasi tentang tahun. Untuk tanggal tidak perlu, cukup bulan dan tahun saja. Tidak perlu dikatakan dari 9 September hingga 17 Januari, enggak. Tapi cukup bulan September tahun 2021 misalnya, sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Nah, jadi waktu penelitian itu ditulis rentang nama bulan dan tahun. Subjek dan objek penelitiannya harus jelas, ya. Ada demografi, misalnya siswa kelas 12. Nah, itu harus jelas. Laki-laki berapa, perempuan berapa, populasinya bagaimana, begitu ya. Jadi subjek dan objek penelitiannya diberikan informasinya. Kelasnya kelas berapa, angkatan tahun berapa, gitu ya. Kemudian sesuaikan antara metode dengan jenis data yang hendak dikumpulkan. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi sesuaikan. Kalau metodenya kualitatif, maka pengumpulan datanya bukan dengan instrumen, gitu ya, bukan dengan angket, tapi dengan observasi dan wawancara. Ya, analisis datanya dengan reduksi data, data coding, ada data analisis domain, gitu ya, analisis taksonomi dan seterusnya. Sedangkan kalau metodenya kuantitatif, maka teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner. Ya, tidak perlu wawancara, karena penelitian kuantitatif itu dia ada jarak antara si peneliti dengan yang dia teliti. Pengumpulan datanya dengan angket, teknik analisis datanya dengan statistika, misalnya. Gitu ya. Nah, ini di bagian metode penelitian. Sehingga jangan lagi kalian keliru. Oleh karena itu pentingnya kalian memahami desain penelitian sebagaimana yang pekan lalu sudah kita bahas, gitu ya. Sehingga pada saat kalian tuangkan di dalam skripsi, kalian sudah koheren itu, sudah terhubung, sudah tersambung tuh antara metode, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulannya bagaimana, teknik analisisnya bagaimana, alurnya bagaimana, gitu ya, sampai judulnya tadi. Kemudian bagian berikutnya dari bagian inti adalah di bab 4 atau temuan dan pembahasan, gitu ya. Jadi di bagian temuan dan pembahasan itu peneliti harus melihat dulu rumusan masalahnya.
Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka akan ada 2 pembahasan tuh. Ada 2 pembahasan besar begitu ya. Ada 2 aspek yang akan dibahas karena ada 2 rumusan masalah. Gitu ya. Karena pembahasan itu intinya adalah menjawab rumusan masalah menggunakan langkah-langkah analisis yang kalian tuangkan di bab 3 tadi, di metodologi atau di metode penelitian. Ya. Nah, ada alternatif pemecahan masalah, munculkan di situ alternatif pemecahan masalah. Bagaimana tafsiran Anda terkait dengan data? Kalian sudah dapat data, bagaimana menginterpretasikannya itu, gitu kan ya? Jawablah itu, gunakanlah itu untuk menjawab rumusan masalah tadi. Kemudian paparkan analisisnya, gitu kan? Munculkan gambar dan grafik agar laporan penelitian kalian itu lebih menarik, gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti kalian akan sampai pada bagian ini akan menjadi bahan-bahan untuk kesimpulan di bagian penutup, ya. Nah, strategi menulis karya tulis ilmiah. Ketika membahas itu, pembahasan itu komposisinya sekitar 60% dari karya tulis ilmiah kalian, dari karya skripsi kalian. Sekitar 50-60% dari karya tulis ilmiah kalian. Jadi, pembahasan itu harus lebih dominan daripada bab-bab yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami strategi menulis. Yang pertama adalah gunakan kalimat pendek sehingga kita bisa terhindar dari kalimat rancu, kalimat mubazir dan sebagainya. Logis, objektif, terukur, fokus pada topik, gitu ya. Jangan sampai kalian membahas satu topik kemudian tergelincir untuk membahas topik-topik yang lain, gitu ya. Apabila ada membutuhkan penjelasan yang kemudian berpotensi melenceng dari topik, kalian bisa menggunakan catatan kaki, gitu ya. Kemudian meningkatkan keterbacaan, gunakan kalimat aktif dibanding kalimat pasif. Hindari kalimat atau kata-kata yang mubazir, ya. Kemudian hindari kalimat kompleks. Jadi kalau kalimatnya terlalu panjang itu akan menjadi kompleks, gitu ya. Kalimatnya majemuk dia akan menjadi lebih kompleks. Hindari kalimat rancu, ya, karena kita paham bahwa ciri-ciri ragam bahasa ilmiah itu ejaannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan itu. Kemudian makna yang dipakai itu adalah makna yang denotatif, bukan yang konotatif. Misalnya kalian mau meneliti, Tarmizi sedang meneliti kupu-kupu malam. Nah, Tarmizi sedang meneliti apa? Kalau kupu-kupu malam di sini. Kalau di acara pesta rama, sastra, kupu-kupu malam bisa bermakna wanita yang di malam hari gitu kan, sedang mencari mengais rezeki dengan jalannya sendiri gitu ya. Tapi kalau di dalam karya tulis ilmiah, kupu-kupu malam, Tarmizi sedang meneliti kupu-kupu malam, berarti Tarmizi sedang meneliti seekor kupu-kupu, hewan nokturnal malam hari, yang hidup di malam hari. Kemudian terkuantifikasi seperti yang tadi saya sampaikan, ada pohon itu ditanam 1 meter, berat itu berapa, dijelaskan 5 ton, ada ukurannya, gitu ya. Jadi kita hindari itu di dalam menulis karya tulis ilmiah di bagian bab 4, terutama karena ini yang akan lebih dominan di karya tulis ilmiah kita. Dia tidak kita hindari pengaruh dari bahasa daerah, pengaruh dari bahasa asing, kita hindari kata-kata yang rancu, struktur yang tidak lengkap, pleonasme atau kemubaziran, dia tidak bermakna ganda atau taksa, dan dia logis dan strukturnya selalu sejajar begitu ya. Karena ciri tulisan akademik itu ringkas, jelas, berbasis penelitian untuk menambah pengetahuan, penalarannya deduktif, penuturan orang ketiga dan lebih formal gitu ya. Perhatikan kaidah bahasa juga, ejaan, kata, kalimat, paragraf dan wacana. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Di bagian penutup itu ada 2 bagian ya, ada 2 sub bagian, yaitu simpulan dan yang kedua adalah saran. Simpulan itu diambil dari hasil pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran adalah rekomendasi penelitian lanjutan, juga masukan bagi pihak-pihak terkait atau stakeholder. Simpulan ini dikaitkan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 2, maka simpulan ada 2 pula. Simpulan bukan meringkas bab 4, ingat itu ya. Simpulan bukan meringkas bab 4, melainkan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian saran itu kaitkan dengan simpulan. Kalau simpulannya ada 2, maka sarannya ada 2 juga. Jadi simpulan terkait dengan rumusan masalah
kemudian saran terkait dengan simpulan. Nah, ini menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah kalian dari awal dari judul sampai ke bagian penutup itu koheren, terhubung, ya, dan itu penting, ya. Selanjutnya adalah bagian pelengkap akhir. Di bagian pelengkap akhir ini ada daftar pustaka yang memuat sumber rujukan, masukkan rujukan-rujukan yang muncul di dalam karya tulis ilmiah kalian, gitu ya. Kalau yang tidak muncul, ya tidak perlu sebetulnya. Jadi rujukan-rujukan, sumber-sumber yang kalian gunakan di dalam karya tulis ilmiah kalian atau di dalam skripsi. Kemudian ada indeks. Indeks ini membuat daftar istilah, ya, dapat berupa daftar nama, gitu ya. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini ada peta, mungkin ada tabel, gambar, ilustrasi penunjang, gitu ya. Atau juga untuk menampilkan contoh kuesioner, tes, pedoman wawancara, surat-surat kalian, begitu ya, dokumen-dokumen yang kalian dapatkan hasil dari penelitian kalian, begitu ya. Kemudian ada juga mungkin peraturan-peraturan yang apabila kalian masukkan di dalam karya tulis ilmiah kalian atau deskripsi kalian nanti akan menjadi terlalu panjang dan tebal. Dan yang terakhir, riwayat hidup peneliti atau penulis, gitu ya. Jadi muatlah di situ nama lengkapnya. Tarmizi ya Tarmizi siapa, begitu ya. Jangan easy doang, gitu ya. Jangan hanya easy, gitu ya. Tetapi nama lengkapnya. Misalnya Kamilah, Kamilah siapa nama lengkapnya? Jangan hanya Ilah atau kami, gitu ya, atau siapa begitu. Jadi muatlah nama lengkapnya, jati dirinya, riwayat pendidikannya, pekerjaannya misalnya. Atau kalau di dalam skripsi ini paling tidak kalian sebutkan salah satu prestasi kalian, ya, ada foto kalian dan kisaran sekitar 100 sampai 200 kata. Bentuknya narasi dan menggunakanlah kalimat yang tidak agak lebih santai lah kira-kira begitu. Kemudian sumber kajian atau konsep itu bisa dari buku teks, ya. Kemudian dari jurnal, kemudian ada dari majalah ilmiah atau dari laporan-laporan tahunan, ya, atau mungkin dari tulisan ilmiah pendek atau dari ulasan review tentang literatur tertentu. Sebagian orang menyarankan bahwa daftar pustaka itu harus terbitan dalam 10 tahun terakhir, gitu ya. Ini sempat didiskusikan di forum dosen di PBSI mengenai sumber referensi 10 tahun terakhir, gitu ya. Ini kita pegang ini, tetapi kita juga masih punya kesempatan untuk menggunakan buku-buku yang melampaui terbitan 10 tahun terakhir, manakala memang tema-tema itu jarang ditulis. Atau kalau istilah Pak Ahmad Bahtiar itu buku babon disebutnya. Jadi kalian bisa tanya sama Pak Ahmad Bahtiar, Pak Ahmad Bahtiar, tolong jelaskan kepada kami tentang buku babon, ya, atau buku-buku yang melampaui terbitan 10 tahun terakhir, tapi dia menjadi rujukan primer, begitu. Kemudian ini adalah cara membuat sitasi, ya, atau membuat sitasi kemudian menampilkan daftar pustaka. Itu ada modelnya macam-macam, ada APA, American Psychological Association, ada model Harvard, ada model Chicago, ada MLA, dan kalau tidak salah seingat saya untuk di PBSI itu menggunakan Turabian, gitu ya. Nanti silakan kalian pelajari mengenai teknik sitasi ini dan bagaimana membuat daftar pustaka. Ada satu hal yang bisa kalian pelajari menggunakan aplikasi Mendeley. Saya kira di antara kawan-kawan ini sudah ada yang menguasai mengenai Mendeley. Silahkan belajar bersama kawannya tersebut dan saling sharing, berbagi ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah objektivitas penelitian. Penelitian kita itu dituntut untuk objektif, ya. Meskipun penelitian kita nanti ragamnya banyak yang di kualitatif, dan kualitatif itu seringkali dikatakan sebagai penelitian yang subjektif, gitu ya, karena si peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen penelitinya. Namun sebagai peneliti kita tetap harus menjunjung objektivitas kita di dalam meneliti. Apa yang dimaksud dengan objektivitas ini? Objektivitas itu adalah nilai yang melekat pada objek yang kita amati, gitu ya.
Misalnya kalau kalian lihat di gambar di sini ada namanya triangulasi. Jadi ada satu objek di seberang sungai, ya, sebuah pohon, kemudian diamati oleh beberapa orang peneliti dari sudut yang berbeda. Dari sini akan menghasilkan cara pandang yang berbeda, dan dari dua cara pandang yang berbeda ini, dari satu objek yang sama, kemudian kita lakukan komparasi, kita akan mendapatkan satu nilai yang objektif, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan objektivitas. Sehingga nanti di bagian metodologi atau di metode penelitian itu ada namanya kredibilitas data atau kredibilitas atau keabsahan data, begitu ya. Kalau di penelitian kualitatif itu dengan cara triangulasi. Sedangkan di penelitian yang sifatnya kuantitatif akan ada uji validitas dan reliabilitas dengan rumusan statistika tertentu. Itu. Baik, saya kira inilah hal-hal yang terkait dengan materi kita hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Silakan, Tarmizi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, di sini Miji, tadi kan udah Bapak jelaskan dari awal, yaitu mengenai sistematika penulisan karya sastra ilmiah sampai akhir. Nah, di sini Miji ingin bertanya, apakah ketika kita mau menulis, mau mendesain karya sastra ilmiah ini, terutama pada skripsi ini, harus benar-benar mengikuti runtutan sistematika penulisannya? Misalkan, misalkan gini, misalkan Miji mau meneliti sebuah karya sastra ilmiah, nah sedangkan Miji itu mau membuat pembahasannya dulu gitu Pak, baru metode penelitian itu di akhir setelah mengetahui pembahasan dari karya ilmiah itu gitu untuk mempermudah gitu. Yang saya tanyakan itu hal yang paling efektif yang kita gunakan itu saat penulisan karya sastra ilmiah itu bagaimana gitu Pak, gitu agar ke depan itu lebih gampang gitu, tidak kesusahan gitu. Soalnya terkadang jika kita belum mengetahui, belum terjun ke lapangan itu sulit sekali gitu Pak untuk menentukan teori ataupun rencana teori yang akan kita gunakan ke depannya, terus metode apa aja yang kita gunakan ke depannya gitu, karena kan itu cuma hanya istilahnya itu bayangan saja gitu kan, istilahnya kita belum terjun langsung ke dalam penelitian gitu Pak. Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Izi. Saya langsung tanggapi ya. Jadi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, agar kalian punya ide, agar kalian bisa tidak berjalan dalam kegelapan, banyak-banyaklah membaca, Tirmizi. Jadi banyaklah membaca literatur ilmiah, Tirmizi. Dan bagaimana mereka, orang-orang akademisi ini, para ilmuwan ini, melakukan riset, gitu ya. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan inspirasi apa yang mau kalian teliti dan bagaimana. Karena persoalan Tarmizi tadi ini adalah bagaimana nih Pak, gitu ya. Bisa nggak saya bahas dulu? Kalau di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data memang bisa bersimultan. Tetapi Tarmizi, kalau kamu meneliti turun ke lapangan tanpa bekal yang cukup, percayalah kalian begitu turun ke lapangan akan menemukan data yang begitu besar, data yang begitu banyak, dan kalian akan kebingungan sendiri. Pengalaman saya mengatakan seperti itu ketika saya terjun meneliti etnografi ya. Kalau etnografi kita betul-betul langsung terjun ke masyarakat, berinteraksi dengan mereka, kemudian kita mengumpulkan data. Itu akan sangat tebal datanya. Beribu-ribu halaman dulu itu saya mendapatkan. Nah, kalau kita berangkat dari tidak punya bekal sama sekali sebelum terjun ke lapangan, ini dalam setting penelitian kualitatif ya, dalam konteks etnografi, maka kalian nanti akan kebingungan sendiri. Maka dari itu langkah awal adalah kalian banyak membaca dulu. Ambillah contoh-contoh bagaimana skripsi, apalagi skripsi ini ya, skripsi insya Allah lebih sederhana daripada penelitian yang sifatnya lebih tinggi daripada skripsi ya, dengan anggaran yang lebih besar misalnya penelitian dari Kemendikbud atau dari Kemenak dengan anggaran 1 miliar untuk meneliti masyarakat Baduy, bagaimana
pemeliharaan bahasanya dan seterusnya. Nah, itu akan lebih rumit. Nah, apalagi ini skripsi. Coba kalian cari contoh-contoh skripsi. Itu paling sederhananya. Jadi Tarmizi dan kawan-kawan yang lain pergilah ke perpustakaan, lihatlah contoh-contoh skripsi dan lihatlah bagaimana mereka meneliti. Nanti dari situ insya Allah akan ketemu inspirasinya, akan ketemu apa yang mau diteliti dan bagaimana menelitinya. Nah, oleh karena itu Tarmizi sebagai pemantik, kadang-kadang kalau dikasih tugas nih mahasiswa, oke, kalian boleh mengerjakan, boleh tidak. Kira-kira yang dikerjain atau tidak kalau mahasiswa diberikan instruksi seperti itu? Cenderungannya enggak. Kerjakan, Pak. Kerjakan ya. Oke, yang mengerjakan rajin itu bagus. Tapi mungkin bukan mahasiswa di PBS, ya ini mahasiswa yang udah pindah orangnya, udah nggak di PBSI lagi. Itu kalau diberi tugas semacam itu, ya kalian boleh kerjakan, boleh enggak. Itu cenderungnya pilihannya adalah tidak dikerjakan. Maka dari itu, saya memberikan satu pekerjaan untuk kalian, ya sebagai pemantik saja. Ini adalah template draft proposal. Oke, sudah terlihat ya? Ini menjadi jembatan antara tugas akhir kalian, proposal penelitian di akhir perkuliahan kita ini, ya tugas akhirnya sebagai UAS. Ini ada penjembatannya. Ini adalah berguna untuk membantu kalian di awal. Jadi di sini ada identitas pengusul, isilah nama dengan NIM, kemudian semester dan kelas. Kemudian isilah latar belakang, ya buat latar belakang. Tidak usah banyak-banyak, cukup maksimal 150 kata, maksimal 150 kata. Yang paling penting adalah substansi dari latar belakang, apa yang premis apa yang mau kalian kembangkan di latar belakang, ya. Jadi ada substansinya, akarnya itu apa? Nah, kalian buat tuangkan di sini. Nah, jadi ini masih draft ya, masih semacam ancangan untuk jadi proposal penelitian di tugas akhir. Nah, kemudian rumusan masalah, buat tuh rumusan masalahnya. Ya, terdapat pertanyaan di situ. Kemudian tujuan penelitian maksimal 100 kata, tidak usah banyak-banyak ya. Tujuannya bagaimana? Kemudian ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kalian cari tuh 3 judul penelitian terdahulu, lihat di repositori. Ya, lihat di repositori, kalau perlu kalian kalau tidak dapat PDF-nya, kalian langsung datang ke perpustakaannya. Paling tidak ada 3 judul riset terdahulu dan tuangkan di sini maksimal 100 kata. Nah, nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau dapat judulnya sama hasilnya, dapat abstraknya saja udah bagus. Karena abstrak tadi sudah menggambarkan isi, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah konsep atau teori yang relevan. Nah, kalau kalian mau bahas tentang teori apa, kalau mau bahas tentang tema apa, kemudian teorinya kira-kira apa. Tidak usah banyak-banyak, 150 kata saja. Tidak perlu ada di situ pengertian ini, pengertian itu, tidak. Cukup kalian tuangkan. Saya mau pakai membahas apa namanya yang menjadi acuan teorinya adalah keterampilan quantum writing tadi misalnya, atau strategi pembelajaran apa, atau teori tentang research and development modelnya siapa, begitu ya. Nah, ini di teori. Jadi cukup premis-premisnya saja, maksimal 150 kata. Kemudian metode dan teknik pengumpulan datanya. Kalau belum banyak seperti ini penjabarannya belum berhalaman-halaman, kalian mudah untuk mengeceknya gitu ya. Oh, metodenya ini, tekniknya begini gitu ya. Kemudian rencana pembahasan. Kalian kira-kira mau bahasnya kemana nih? Kalau Tarmizi tadi sudah mau berangkat dari kayaknya saya mau membahas tentang ini. Isi dulu bagian yang ini. Isi dulu bagian ini Tarmizi. Isi dulu bagian rencana pembahasan. Setelah itu kamu lihat tekniknya bagaimana, metodenya bagaimana, kalau kamu runtut ke atas sehingga dapat koheren, gitu ya. Baru kemudian kalian buat waktu pelaksanaan penelitian. Bayangkan kalian berada di semester 8. Semester 8 mulai meneliti di bulan apa? Misalnya mulai meneliti di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, sampai kalian bulan Agustus yudisium, dan kalian insya Allah di 2023 akan wisuda, begitu kan? Nah, Amin. Setelah itu taruhlah di situ pustaka acuan, daftar pustakanya apa? Minimal 3 buku dan 3 jurnal penelitian yang relevan. Nah, yang terakhir adalah judul alternatif. Ini untuk pegangan kalian. Jikalau nanti kalian ternyata memilih untuk melanjutkan penelitian ini, kalian sudah punya pijakannya, gitu ya. Atau kalian nanti mau memilih penelitian yang linguistik atau mau penelitian sastra, itu terserah saja. Yang jelas dari sini kalian sudah punya gambaran awal sehingga kalian tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Oke. Baik.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena saya mohon maaf harus berangkat pergi dan ada keperluan lain. Tapi saya kira ada yang mau beri tanggapan juga boleh. Ada yang mau bertanya? Terima kasih ya. Sekali lagi. Oke. Baik, tidak ada ya. Saya kira kita cukupkan ya. Nanti silakan cek Google Classroom-nya. Akan ada materi di sana terkait dengan hal-hal yang sudah kita bahas dan juga tugas ya. Untuk draft proposal ini kalian punya waktu 2 pekan. Untuk 2 pekan sebelum tanggal 22 ya, berarti tanggal 21. Karena biasanya yang paling lama itu adalah mencari ide. Tapi saya yakin ada namanya the power of kepepet. Jadi kalau kepepet, keluarlah kekuatan itu. Kayak lagi dikejar anjing aja. Kalau lagi dikejar anjing, kalian lari sekuat tenaga, ada tembok yang tingginya 2 meter, kalian tidak sadar bisa melewati itu. Tapi begitu kucing yang mengejar, ya nggak bisa kamu melewati 2 meter itu. Maka nanti dalam 2 pekan, isilah tadi template yang sudah saya berikan. Nanti setelah itu, kalian bisa kembangkan lebih jauh lagi menjadi proposal penelitian sebagai tugas akhir kalian di akhir semester di metodologi penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, gitu ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Oh iya, ada satu pengumuman lagi. Besok itu ada semacam seminar. Nanti linknya saya berikan. Pesannya dari Bu Nuryani, tolong dibagikan ke mahasiswa Medlit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya terkait tentang metode penelitian dari dari kampus lain lah, dari luar gitu ya. Saya kira sampai jumpa lagi ya dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Silahkan setelah ini berkoordinasi dengan Ibu Nuryani untuk kapan sesi metode penelitian linguistik ya. Kalau dengan saya hanya sampai di hari ini saja. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh personal chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting untuk semuanya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.